Baik, sekarang kita sudah terhubung dengan Mas Aziz. Selamat malam Mas Aziz. Oh iya. Ya, Oke, lebih selamat malam. Selamat malam Mas Aziz di Peleburan ya. Iya betul. Ya, di Taman Peleburan. Silakan Mas Aziz, ceritanya Ya, Mas Aziz. oke. Selamat malam Mas. Ini jadi ceritanya itu sekitar tahun 2020 yang lalu ya. Waktu itu anak saya itu masih umur 2 tahun. Jadi yang mengalami langsung sebetulnya anak saya. Jadi waktu itu sekitar jam 6 maghrib, saya tiba-tiba itu ditelepon sama istri. Saya posisi lagi di luar kan, karena waktu itu saya kerjanya taksi online, jadi sering di luar, sering di jalan gitu. Ditelepon, dikabari bahwa anak itu rewel seperti kesambet gitu, rewel nggak jelas. Terus bilangnya tangannya itu sakit, nggak bisa digerakin gitu, nangis terus, bahkan dikasih nenen pun nggak mempan. Biasanya rewel biasa dinenenin diem, itu masih rewel hebat. Terus saya langsung pulang sore itu kan, sekitar sampai rumah sekitar 6:30. Saya cuci tangan, cuci muka, cuci kaki seperti biasa kan, waktu itu masih ada anak kecil ya di rumah. Terus saya cek ke kamar, pas buka pintu itu tiba-tiba saya lihat di atas tuh, di plafon ya, itu ada bayangan hitam tuh kayak cepet lari keluar gitu loh. Tapi dia merambat kayak Spiderman gitu, langsung cepet keluar. Saya nggak begitu ngamati itu sih, cuman sekilas ya. Terus saya lihat anak saya itu di pojokan kasur itu nangis, tangannya itu kayak nggak berani digerakin gitu. Terus saya lihat, tak pegang malah tambah nangis. Terus saya lihat kan, ada apa sih sebetulnya, apakah saya wong. Sebetulnya sebelumnya itu cuman bercanda-bercanda biasa. Saya lihat, saya buka lengannya gitu, itu ada bekas kayak habis dipegang orang, tuh ngecap tangan merah gitu, kayak habis digenggam gitu di lengan atasnya itu. Wah, saya sadar, wah ini nggak beres ini. Saya tanya ibunya, bercandanya tadi gimana? Ya cuman ketawa-ketawa aja, nggak sampai di gitu-gitu, nggak sampai dipegangin gitu, nggak sampai. Langsung ganti baju, saya ajak ke dukun bayi yang biasa langganan mijit. Saya ajak ke sana, terus katanya memang ada gangguan gitu. Terus dinetralisir. Berapa menit kemudian udah diem, udah biasa, udah tangannya udah gerak-gerak, udah biasa. Terus saya anggap kan udah selesai ya, terus saya pulang. Terus beberapa hari kemudian kejadian sama lagi kayak gitu, cuman nggak saya bawa ke dukun bayi, saya telepon aja, Mbah ini kok kejadian kayak gini lagi ya, gini. Oh ya udah, saya bantu dari sini gitu bilangnya. Terus sambil nunggu bantu dari sini itu tadi, saya gendong, saya ajak ke masjid. Waktu itu kebetulan di masjid itu ada acara kayak sholawatan gitu, saya ajak ke teras masjid gitulah, saya biar dengar sholawatan gitu. Terus 10 menit terus udah normal lagi, udah nggak nangis lagi, nggak kaku lagi tangannya gitu. Tapi terus setelah itu sampai sekarang udah nggak ada lagi sih. Nah yang saya heran itu kayak gitu dapat dari mana? Apa benar yang sosok yang tadi pertama saya lihat itu, apa emang benar dari itu, apa bukan dari itu, nggak tahu sih. Gitu sih Mas. Mas Aziz, saya tuh penasaran dengan bekas luka yang ada di tangan itu seperti apa, Mas? Sebetulnya bukan luka ya. Jadi kayak kita kalau megang tangan kita sendiri, megang lengan kita, pegang kenceng lama, itu kan nanti ada bekas, kayak bekas gambar ngecap jari-jari 5 gitu loh. Nah itu kayak gitu, bukan luka gitu. Oke. Itu setelah kayak habis lihat bayangan itu ya, bayangan di rumah. Ya karena kan pertama saya buka kamar kan nggak langsung nyentuh anaknya, saya
langsung lihatnya, loh kok ada sekelebat gitu. Setelah saya cek kayak gitu. Itu tadi di atas plafon. Di mana? Maksudnya di atas gitu ya, di atap ya. Jadi merambat di pojokan plafon gitu, antara tembok paling atas sama plafon gitu loh. Jadi dia kayak merambat, tangan kakinya nempel, kukunya panjang-panjang gitu sekilas, tapi wajahnya itu menghadapnya kayak sebaliknya dari badannya gitu loh. Kan harusnya kalau orang nempel ke tembok kan wajahnya ada tembok. Ini kayak menghadap ke bawah gitu. Cuman nggak kelihatan kayak, jadi sekilas itu saya lihat itu hitam, terus kayak kotor gitu, maksudnya kayak basah gitu loh modelnya gitu. Kukunya panjang-panjang tapi cepat geraknya, seret gitu langsung keluar. Tapi nggak saya kejar, saya tujuannya kan ngecek anak ini kenapa. Oke, ini merinding sih. Ya, tapi yang kedua kalinya kejadian saya nggak lihat itu. Oke. Tapi kalau misal dengar cerita ini jadi keinget dengan salah satu film yang lumayan terkenal ya, film barat tapi direkturnya orang Asia, garapannya James Wan. Conjuring atau Insidious ya? Ayo, apa nih kerabat Imelda? Insidious. Mas Febri silahkan tanggapannya. Ya, selamat malam Mas Aziz. Iya, malam Mas Febri. Sebelum kejadian itu ya Mas, putranya Mas Aziz ini diajak kemana Mas? Waduh, saya lupa, waktu udah lama sekali ya. Kayaknya tapi ya sempat keluar rumah gitu. Iya, paling ya keluar rumah itu paling ke tempat eyangnya ya. Jadi ke mertua saya, kan istri anak kan ikutnya di rumah saya sama orang tua saya. Paling perginya ya paling ke tempat mertua gitu. Kalau enggak paling ke tempat belanja, itu aja sih, enggak pergi yang kemana-mana sih. Gini, karena yang saya lihat ya Mas, yang saya lihat itu ini dari luar, maksudnya bukan di daerah rumahnya Mas Aziz gitu, tapi di luar. Dan sosok ini ada yang memelihara. Yang saya lihat seperti itu. Dan sosok ini jadi dia kayak kepengen ngajak gitu ya. Ya, ingin membawa anaknya Mas Aziz. Gitu. Jadi memang sempat kayak dipegang, memang sempat dipegang. Iya, sampai kontak gitu ya. Iya, memang sempat seperti itu gitu. Tapi alhamdulillahnya ya enggak, ya itu enggak kebawa. Itu atas kuasa Allah ya. Iya. Anaknya Mas Aziz alhamdulillahnya masih selamat gitu. Dan sosoknya pun ya benar yang dilihat sama Mas Aziz, sosoknya memang seperti itu. Jadi sosoknya itu badannya ya hampir ya kayak orang kalau nggak makan bertahun-tahun gitu loh Mas. Iya, kayak gembel kotor tapi basah gitu loh. Sosoknya ya bentukannya seperti itu dan apa ya, kayak kurus kayak gitu. Cuma tulang sama kulit gitu toh. Iya. Sosoknya ya, seperti itu. Kayak laba-laba malahan gitu. Iya. Gitu, tapi kita, manusia. Iya betul. Kalau kita lihatnya dengan hanya sekilas gitu, kalau orang yang sekilas hanya sekelebat gitu, sosok itu kayak sosok kayang, kayak orang kayang gitu Mas. Iya betul, kayak orang kayang. Padahal enggak. Kaki sama tangannya madep ke depan tapi kepalanya madep ke belakang gitu. Iya, memang seperti itu gitu. Dan wajahnya pun menyeramkan kalau yang saya lihat. Iya.
Cuman kelihatan cuma hitam aja karena cepet kan kejadiannya. Jadi ada taring-taringnya gitu, ada taringnya. Itu sosok yang negatif banget kalau menurut saya. Iya. Berarti itu Dan mungkin sosoknya dari ganas. bangsa siluman ya. Ya, siluman, Mas. Tapi itu enggak di daerah, di area rumahnya Mas Aziz, tetapi di luar gitu, Mas. Dan sosok itu pun ada yang memelihara gitu. Terus tujuannya itu apa? Setelah dia dapat anak-anak terus mau buat apa gitu tujuannya? Tujuan sosok ini ya, Mas, sosok ini ya. Saya enggak saya juga enggak bilang oknum atau orang siapa gitu, enggak. Tetapi sosok ini ya. Tujuan sosok ini kayak mencari, katakanlah tumbal ya, seperti itu, tumbal gitu ya. Katakanlah tumbal itu ya kayak apa itu namanya, kayak meningkatkan ilmu mereka. Itu. Berarti nggak cuma diculik, kalau kayak wewe gombel kan dia diculik terus setelah itu bisa kembali. Iya. Kalau ini bablas. Iya. Dan gini, Mas. Jadi seumpama ya ini ada anak kecil yang diambil sosok itu. Nanti pasti raganya akan dikembalikan. Tetapi sukmanya ada di sosok itu gitu. Berarti tidak bernyawa gitu ya. Iya. Jadi raganya itu dikembalikan tetapi sudah meninggal. Tetapi ini sukmanya itu ada di sosok itu. Dibawa dia. Entah itu dibuat dia sebagai pijakan atau sebagai apa ini? Kayak kursi itu ya. Itu kan ada yang saya lihat seperti itu. Jadi ya, pijakan sosok itu, sosok yang sempat dilihat Mas Aziz itu tadi ya. Pijakan itu kalau di tempatnya, ya katakanlah di rumahnya ya. Iya, untuk koleksinya ya. Di rumahnya sosok itu, dia sebelum kayak menduduki kursinya itu, pijakannya itu kayak kepala-kepala orang. Yang saya lihat seperti itu. Dan kursinya pun ya anak-anak kecil itu, bahkan ada bayi. Jadi kayak yang anak-anak balita kecil lah ya. disusun, terus bayi balita itu disusun gitu ada. Yang saya lihat seperti itu. Tapi ini serem banget sih kalau dibayangin. Memang, Mas, ya memang apa ya, kayak ya memang tugas sosok itu seperti itu, Mas. Apalagi dan dia ada yang memuja ya. Apalagi ada yang memelihara, memuja seperti itu. Sosoknya pun lebih. Kalau manusia, kalau kita lah ya, kalau dibegituin, kalau kita dibombong gitu, kita semakin bombongan gitu ya, Mas. Sosok ini pun juga seperti itu gitu. Ya alhamdulillahnya putranya Mas Aziz itu nggak sampai ke bawah gitu ya. Oke. Alhamdulillah banget. Tapi habis itu nggak ada masalah ya, Mas? Nggak ada sih. Cuma 2 kali percobaan itu aja. Dengan sosok yang sama. Sosoknya sama. Yang kedua nggak tahu saya. Itu sosoknya sama, Mas. Yang kedua yang ganggu itu sosoknya sama yang pertama itu. Gitu. Oke. Menarik sih ceritanya. Cuman kok dua-duanya kok kejadiannya pas saya nggak di rumah gitu. Dan selalu maghrib. Ya pasti. Jadi gini cara kerja orang-orang, ya cara kerja makhluk-makhluknya seperti itu. Waktu surup itu, Mas. Jadi mau maghrib itu. Maghrib itu sampai, ini kalau awal ya. Waktu surup itu sampai jam, ya antara 6:30 sampai jam 7-an lah, seperti itu. Terus nanti malam lagi antara jam 11 naik
sampai subuh. jam 3 ya hampir subuh itu. Ya alhamdulillah Gitu. banget ya. Oke. Alhamdulillah Ya banget. alhamdulillahnya sih. Nggak sampai ke apa ya, nggak sampai ke ajak gitu, nggak sampai ke Iya. ya kasarannya kemakan dia lah gitu ya. Iya, cuman hampir ketarik aja ya mungkin. Alhamdulillah. Tapi itu waktu itu rewelnya berarti cuman hari itu toh ya Mas? Iya, setelah dinetralisir sama dukun bayinya itu ya terus nggak apa-apa lagi. Oke, baiklah. Dan tangannya udah gerak-gerak lagi. Sebelumnya itu kayak nggak berani gerakin tangannya itu, yang kanan itu.